Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Julianti dengan NPM 202021500050. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Membaca Paragraf. Materi ini adalah tugas mata kuliah membaca yang diapu oleh Bapak Nur Irwansyah MPD. Berikut materinya. Paragraf adalah satuan pengembangan terkecil dari suatu karangan. Sebagai satuan terkecil, paragraf mengandung suatu pikiran pokok. Pikiran pokok inilah yang dikembangkan dalam arti dijabarkan oleh kalimat-kalimat yang membentuk paragraf itu. Paragraf disebut juga alinea. Kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris paragraph. Kata Inggris paragraf terbentuk dari kata Yunani para yang berarti sebelum dan graphein menulis atau menggores, sedangkan kata alinea dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama, alinea berarti mulai dari baris baru. Abjad Sakri 1992. Dari segi arti yang terkandung di dalamnya, kalimat-kalimat yang membentuk suatu paragraf umumnya dapat dibagi atas dua jenis, yaitu 1. Kalimat topik yang mengandung pikiran pokok paragraf. 2. Kalimat-kalimat jabaran mengandung isi yang merupakan jabaran pikiran pokok. Menentukan pikiran pokok dan pikiran jabaran. Dalam membaca paragraf, yang terutama harus ditentukan ialah pikiran pokok. Dalam bab 6 setelah dikemukakan bahwa pikiran pokok yang dimaksud adalah informasi fokus, kecuali jika secara khusus yang dicari adalah pikiran jabaran, karena pikiran pokok juga selalu terkandung dalam kalimat topik. Maka, dalam membaca paragraf, kalimat itulah yang terutama harus ditemukan. Teknik membaca yang paling tepat dipergunakan untuk menemukan kalimat topik ialah baca layap dan baca tatap. Pengertiannya sendiri, baca layap dan baca tatap ialah dengan teknik ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 6, tidak perlu seluruh kalimat dalam paragraf bersangkutan dibaca. Mata dan pikiran harus dengan cepat mencari kalimat topik yang dimaksud pada permulaan atau akhir paragraf, atau pada kedua bagian itu, atau di bagian tengah. Jika tidak terdapat kalimat topik, maka paragraf itu biasanya adalah bersifat naratif. Dan pikiran pokok adalah kesimpulan dari isi seluruh uraian. Dalam hal ini, mata dan pikiran harus cepat menangkap kata-kata kunci pada setiap kalimat dan kemudian menjalin pengertian berupa kesimpulan. Syarat-syarat penulisan paragraf. 1. Kesatuan paragraf. Memiliki uraian yang terpusat satu pokok pikiran saja yang tidak satupun kalimat memiliki kata sumbang. 2. Kepaduan paragraf. Seluruh uraian memiliki hubungan antar kalimat sehingga membentuk paragraf yang logis dan mudah dipahami. Kepaduan tersebut dapat terbentuk dalam 5 cara, yaitu pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan kata transisi, teknik paralelisme, dan kelengkapan. Teknik penulisan paragraf. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan paragraf. A. Hendaknya menentukan terlebih dahulu ide pokok sebelum menulis paragraf. Apabila tidak membuat rencana terlebih dahulu, maka paragraf tidak sempurna. B. Menguraikan ide pokok dengan kalimat penjelas yang akan dikembangkan dalam penulisan paragraf. C.
Mengembangkan paragraf dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf sehingga tercipta sebuah paragraf yang baik. D. Memilih kata atau menyeleksi kata yang akan dibuat dalam penulisan paragraf dalam karya ilmiah. Ketepatan dalam menyampaikan pengetahuan kepada pembaca sangat diperlukan, sehingga dapat membentuk koherensi yang saling terkait antar kalimat dalam paragraf dan antar paragraf, agar tidak sampai ada kata yang tidak jelas rujukannya. Untuk menjadikan karangan yang benar-benar berbobot, harus diterapkan pula pengembangan yang benar-benar memadai. Setiap karangan mencakup unsur yang pokok berupa gagasan, komunikasi, tatanan, dan bahasa sebagai medium penyampaian dalam mengemukakan sebuah karangan. Cara-cara pembentukan paragraf. 1. Menurut posisi kalimat topiknya, paragraf induksi adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. 2. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Paragraf penuh adalah paragraf yang tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. 2. Berdasarkan sifat isinya. Paragraf argumentasi adalah salah satu bentuk paragraf yang berisi tentang gagasan, pikiran, atau pendapat yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau meyakinkan pihak lain dengan melalui argumen-argumen yang logis dan objektif. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi paparan suatu fakta, kejadian tertentu, dengan harapan dapat memperluas wawasan dan pandangan orang lain atau pembaca. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan suatu hal atau peristiwa secara objektif. Paragraf narasi adalah paragraf yang menuturkan rangkaian peristiwa yang dikaitkan dengan kurun waktu tertentu. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan dengan cara mempengaruhi, membujuk, meyakinkan pihak lain untuk mengikuti apa yang diinginkan penulis atau pembicara. 3. Berdasarkan fungsi dalam karangannya. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Fungsi dari paragraf pembuka yaitu menghantarkan pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, menyiapkan atau menata pikiran untuk mengetahui isi seluruh karangan. Paragraf pengembangan bertujuan untuk mengembangkan pokok gagasan karangan sebelumnya yang telah dirumuskan pada alinea pembuka. Paragraf pengembangan di dalam karangan fungsinya adalah mengemukakan inti persoalan, memberikan ilustrasi atau contoh, menjelaskan hal yang akan diuraikan pada alinea berikutnya, meringkas paragraf berikutnya, menyiapkan dasar atau landasan kesimpulan. Paragraf penutup bertujuan menyimpulkan bagian karangan berupa subbab dan bab. Hal yang dimaksud untuk mengakhiri karangan dan fungsi dari paragraf penutup yaitu sebagai bahan penutup agar alinea tidak terlalu panjang, sebagai bagian yang paling akhir dibaca sehingga dapat memberi kesan yang mendalam bagi pembaca. Latihan-latihan. Latihan 32. Keterampilan mata dan ingatan. Latihan berikut bukan latihan membaca paragraf, melainkan latihan keterampilan mata seperti terdapat pada bab 3 dan bab 4. Yang diberikan di sini sebagai bahan pemanasan atau warming up.
sebelum membaca paragraf dan sekaligus meningkatkan keterampilan mata. Bacalah angka-angka, kata-kata, dan frase-frase di bawah secepat mungkin. Anda dapat memakai kartu jangkauan mata. Sambil membaca, ingatlah sebanyak-banyaknya angka, kata, atau frasa itu. Segera setelah selesai itu satu kelompok, misalnya A, tuliskanlah waktu yang dipergunakan menyelesaikan kelompok itu di tempat yang telah tersedia. Kemudian, tuliskanlah pada selembar kertas angka-angka, kata-kata, atau frasa-frasa yang dapat diingat. Tanpa melihat kembali pada latihan, periksalah kertas Anda untuk melihat beberapa yang benar dan tuliskanlah skor Anda di tempat yang tersedia titik. Cara memberi skor dijelaskan di bawah latihan-latihan itu. Latihan 33, menemukan pikiran pokok. Berikut ini disediakan 10 paragraf untuk latihan meningkatkan kemampuan Anda menemukan pikiran pokok. Sesuai dengan penjelasan pada bab 5, informasi fokus Anda dalam kalimat ini ialah pikiran pokok. Teknik membaca yang Anda pakai ialah baca rayap dan baca tatap, dan ikutilah langkah-langkah berikut. Tentukanlah kalimat topik dengan cepat, pahamilah sebaik-baiknya, dan ingatlah pikiran pokok yang terkandung di dalamnya. Bacalah kalimat-kalimat jabaran dengan cepat, dan untuk sekedar mencek apakah sudah tepat kalimat topik yang Anda temukan, setelah paragraf bersangkutan selesai dibaca, catatlah waktu yang Anda pergunakan di tempat yang tersedia. Catat waktu mulai membaca. Kemudian, jawablah pertanyaan yang tersedia dengan membubuhkan tanda cek di depan nomor yang Anda pilih tanpa melihat kembali paragraf bersangkutan. Lakukanlah seperti 1 sampai dengan 4 untuk menemukan paragraf. Setelah selesai membaca dengan mencatat waktu, periksalah jawaban-jawaban Anda dengan melihat jawaban-jawaban yang disediakan pada appendix. Jika jawaban Anda benar, skor Anda adalah 100. Jika salah, skor Anda adalah 0. Kesimpulan, paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah, yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan garis baru. Menentukan pikiran pokok dan jabaran bahwa pikiran pokok yang dimaksud adalah informasi fokus kecuali jika secara khusus yang dicari adalah pikiran, jabaran, dan karena pikiran pokok juga selalu terkandung dalam kalimat topik, maka dalam pembaca paragraf kalimat itulah yang terutama harus ditemukan. Syarat penulisan paragraf karya ilmiah adalah memiliki kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Teknik penulisan paragraf meliputi menentukan ide pokok, menguraikan ide pokok dengan kalimat penjelas, mengembangkan paragraf dengan menggunakan teknik. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Bapak Nur Irwansyah atas bimbingannya dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.